Gary Payton II merupakan nama yang sudah tidak asing lagi bagi penggemar Golden State Warriors. Anak dari legenda NBA ini tiba-tiba saja muncul menjadi aset berharganya Warriors di babak final. Payton sendiri punya perjalanan yang tidak mudah untuk bisa mencapai final ini. Sebelum bisa mencapai ke titik ini, ia harus melewati banyak rintangan dan banyak penolakan. Ia bahkan pernah berpindah tim sebanyak 9 kali, dan berkali-kali dibuang oleh tim yang pernah ia tempati. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas kisah inspiratif dari Gary Payton II, seorang journeyman yang akhirnya bisa mendapatkan peran penting di NBA Finals 2022. Oke, mari kita mulai. Gary Payton II merupakan anak dari legenda NBA era 90-an, Gary Payton. Semenjak kecil, Payton sudah diajari basket oleh ayahnya. Oleh sebab itu, sejak kecil, ia sudah handal bermain basket. Singkat cerita, Payton punya karir yang cukup sukses di level SMA dan kuliah. Sampai akhirnya, pada tahun 2016, ia pun mendaftarkan diri ke NBA Draft. Sayangnya, meski sudah mendaftarkan diri ke NBA Draft, tapi Payton saat itu tidak terpilih oleh tim manapun. Selain karena kurang jago, Payton juga sudah berusia cukup tua. Ia saat itu sudah memasuki usia 24 tahun. Itu merupakan usia yang cukup tua untuk ukuran anak baru. Meski tak terpilih, tapi Payton masih dapat kesempatan. Pada Juli 2016, Payton ditarik oleh tim Summer League-nya Houston Rockets. Payton tampil kurang memuaskan di Summer League. Ia tidak mampu tampil stand out di timnya. Ia juga punya persentase field goal yang kurang bagus. Karena kurang bagus, Payton pun saat itu gagal masuk ke tim utama Rockets dan dimasukkan ke tim G-League-nya Rockets, yaitu Rio Grande Valley Vipers. Payton tampil amat baik di G-League. Ia bahkan sempat mencetak 51 poin pada salah satu pertandingan di musim tersebut. Itu merupakan hal yang luar biasa. Pada 2 April 2017, usai menunjukkan penampilan yang cantik di G-League, Payton pun akhirnya mendapat kesempatan untuk bermain di tim NBA yang sesungguhnya. Saat itu, ia mendapat kontrak dari Milwaukee Bucks. 2 April 2017 menjadi debut Payton di NBA. Payton tampil baik di debutnya tersebut. Kala itu, Payton yang bermain selama 9 menit, tampil cantik dengan 5 poin dan 1 rebound. Payton sendiri akhirnya hanya bermain pada 6 pertandingan saja di musim NBA pertamanya ini. Usai bermain pada 6 pertandingan, pada 14 Oktober 2017, Payton pun dilepas oleh Bucks. Pada 17 Oktober 2017, Payton pun mendapat kontrak lagi dari Bucks. Bedanya, jika kontrak di musim sebelumnya adalah kontrak NBA saja, di musim 2017-2018 ini, Payton mendapat kontrak 2 arah, yang mana artinya, ia akan bermain di G-League dan NBA. Payton tampil kurang memuaskan di Bucks. Ia punya persentase field goal dan 3 point yang buruk, membuatnya akhirnya kembali dilepas oleh Bucks. Usai dilepas oleh Bucks untuk yang kedua kalinya, pada 15 Januari 2018, Payton pun bergabung dengan LA Lakers. Sama seperti di Bucks, di kontraknya dengan Lakers ini, Payton juga bermain untuk 2 tim, yaitu untuk Lakers dan untuk tim G-League Lakers, South by Lakers. Oh ya, ngomong-ngomong, di Lakers, Payton memakai nomor 23. Ya, itu merupakan nomor yang dipakai oleh LeBron James di Lakers. Payton tampil cukup apik di Lakers. Ia bahkan sempat mencetak 25 poin pada salah satu pertandingan di musim reguler. Sialnya, meski Payton sudah bermain dengan apik, tapi Lakers rupanya tetap tidak berniat untuk menyimpan Payton dalam jangka waktu yang lama. Usai kontraknya habis, Lakers memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Payton. Pada 4 September 2018, Payton mendapat kontrak dari Portland Trail Blazers. Payton tak lama di Blazers. Sebelum ia sempat bermain di sana, ia sudah terlebih dahulu dilepas oleh sang general manager. Pada 13 Oktober 2018, Payton pun kembali ke tim G-League lamanya, yaitu Rio Grande Valley Vipers. Seperti biasa, Payton tampil apik di G-League. Ia berhasil mencetak double digit point di setiap pertandingannya. Ia juga berhasil mencetak rebound dan assist dalam jumlah yang banyak. Karena menunjukkan penampilan yang cantik di G-League, pada Januari 2019, Payton pun mendapatkan kontrak 10 hari dari Washington Wizards. Payton cukup awet di Wizards. Karena berhasil menunjukkan penampilan yang bagus di masa-masa awal, Payton pun mendapatkan kontrak jangka panjang dari Wizards. Payton total bermain selama 2 musim di Wizards, dan selama itu, ia berhasil menjadi seorang pemain pelapis yang produktif dalam mencetak poin. Usai bermain untuk Wizards, pada 11 Januari 2021, Payton pun bergabung dengan tim G-League-nya Raptors 905. Payton tampil cantik di Raptors 905. Ia kala itu berhasil mencatat karataan double digit dengan persentase field goal yang amat baik. Karena performa yang cantik di G-League, pada 8 April 2021,
Peyton pun mendapatkan kontrak 10 hari dari Golden State Warriors. Peyton tampil cukup cantik di kontrak 10 harinya ini. Ia berhasil tampil produktif meski hanya mendapat menit yang amat terbatas. Karena performa cantiknya, pada 19 April 2021, Peyton pun kembali mendapat kontrak 10 hari keduanya. Peyton tampil cukup apik di kontrak 10 hari keduanya ini. Ia bahkan saat itu mendapat kontrak full dari Warriors, usai kontrak 10 hari keduanya habis. Peyton benar-benar gembira ketika ia mendapat kontrak full dari Warriors. Peyton merasa senang karena ia kini mendapat tempat di tim contender. Sebagai wujud kegembiraannya, Peyton merayakannya dengan cara semakin rajin berlatih. Ia berlatih terus di lapangan latihan Warriors. Ia tidak ingin kesempatan emas ini hilang dengan sia-sia. Pada 16 Oktober 2021, sebuah berita sedih datang untuk Peyton. Saat itu, General Manager Warriors tiba-tiba saja mengumumkan bahwa Peyton harus keluar dari tim dan ia pun tidak bisa bermain di musim 2021-2022. Peyton mengaku sedih mendengar hal ini. Meski begitu, Peyton tidak terlalu berlarut dalam kesedihannya. Peyton berkata bahwa ia sudah biasa ditolak dan dikeluarkan oleh sebuah tim. Oleh sebab itu, ia tidak terlalu berlarut dalam kesedihan ketika tahu bahwa ia dilepas oleh Warriors. Meski dilepas, tapi Peyton memilih untuk tetap berlatih bersama rekan-rekannya di Warriors. Usai dilepas, Peyton pun meminta kepada sang GM supaya ia tetap boleh berlatih dan berkumpul bersama teman-temannya di Warriors. Secara mengejutkan, sang GM mengizinkan Peyton untuk tetap berlatih bersama pemain-pemain Warriors yang lain. Sang GM merasa bahwa hal itu bukanlah masalah besar untuk timnya. Akhirnya, Peyton pun terus berlatih bersama pemain Warriors yang lain. Meski ia sudah bukan lagi bagian dari tim, tapi ia tetap berlatih dan berharap keajaiban akan datang menyertainya. Usaha pantang menyerah dari Peyton terbayar dengan lunas. Karena melihat semangat pantang menyerah Peyton, sang GM pun menjadi luluh dan akhirnya memberikan kesempatan kedua untuk Peyton. Peyton pun saat itu diberikan kontrak di Warriors, dan itu artinya Peyton boleh bermain di musim 2021-2022. Peyton tampil amat cantik di musim 2021-2022 ini. Ia berhasil menjadi bench player atletik yang amat solid untuk Warriors. Di playoff, Peyton tampil semakin cantik. Peyton tampil amat efektif dan efisien. Ia bahkan sempat dijadikan pemain starter pada serial melawan Grizzlies. Pada game 2 melawan Grizzlies, Peyton mengalami cedera sikut parah. Saat itu, ia ditabrak oleh seorang pemain Grizzlies, membuatnya terjatuh dalam posisi yang tidak enak dan mengakibatkannya harus keluar dari lapangan. Pada 5 Juni 2022, Peyton pun sudah pulih dari cedera sikutnya dan ia pun akhirnya bisa kembali bermain. Saat itu, ia kembali bermain di babak yang besar, yaitu NBA Finals. Peyton tampil amat cantik di NBA Finals. Ia berhasil tampil apik dalam offense dan defense. Ia juga sangat hustle dan selalu berhasil menjalankan tugas-tugas kecil dengan baik. Game 5 sejauh ini menjadi game terbaik Peyton di NBA Finals. Peyton berhasil mencetak 15 poin, 5 rebound, dan 3 steal di pertandingan tersebut. Karena penampilannya yang apik, Warriors pun saat itu berhasil menang dan mengungguli Boston Celtics di babak final. Saat ini, Peyton masih bermain di babak final. Peyton merupakan seorang pemain cadangan yang amat penting bagi Warriors. Ia merupakan salah satu pendorong ekstra di barisan cadangan. Di musim depan, saya yakin Peyton akan mendapat banyak tawaran menarik dari tim-tim NBA. Performa apiknya di musim 2021-2022 ini merupakan bukti nyata bahwa ia layak mendapat kontrak besar di musim depan. Baiklah, itulah tadi kisah dari Gary Payton II, seorang pemain pantang menyerah yang kini bermain di NBA Finals. Peyton merupakan sosok yang sangat menginspirasi. Ia merupakan contoh nyata dari ungkapan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.